selamat datang di Dr. Ning's Channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan singkat mengenai kemofobia. Ada yang tahu kemofobia itu apa? Kemofobia adalah suatu fobia atau rasa takut yang timbul pada seseorang terhadap suatu zat atau bahan kimia. Istilah ini muncul karena pada tahun 1950 hingga 1960 di situ ada kontroversi penggunaan pestisida. Nah, orang-orang yang menderita kemofobia seperti ini itu akan menganggap semua bahan kimia itu berbahaya berapapun kadar. Pernah nggak kalian mendengarkan pernyataan-pernyataan ini di orang sekitar kalian? Saya nggak mau minum obat-obatan buatan pabrik. Saya maunya obat-obatan herbal karena sifatnya alami, tidak mengandung bahan kimia. Lalu yang kedua, di era pandemi ini, banyak orang yang mengatakan, saya tidak mau vaksin karena vaksin berisi bahan-bahan kimia. Saya lebih memilih sistem imun alami tubuh saja. Tidak mungkin bebas sama sekali dari bahan kimia. Contohnya, lingkungan kita, udara yang kita hirup, tubuh kita itu mengandung bahan-bahan kimia. Contoh, tubuh kita itu 60-70% mengandung air, di mana air itu juga mengandung bahan kimia, yaitu hidrogen dan oksigen, molekulnya H2O. Bahkan sel-sel tubuh kita itu mengandung protein dan lemak, di mana protein dan lemak juga mengandung bahan kimia, seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi sebetulnya bahan kimia itu tidak selalu buatan atau sintetik dan tidak selalu berupa racun. Contoh lagi, bahan buatan itu sebetulnya isinya juga zat kimia atau bahan kimia yang sama yang didapatkan dari bahan-bahan alami. Contohnya tablet vitamin C. Tablet vitamin C ini adalah buatan pabrik, bisa dibilang sintetik atau buatan manusia. Tapi isinya adalah molekul vitamin C juga, di mana molekul vitamin C ini sama persis dengan molekul vitamin C yang didapatkan dari bahan-bahan alami seperti buah-buahan. Sebaliknya, tidak semua bahan alami itu pasti aman. Contohnya, banyak bakteri di sekitar kita atau misalnya tumbuh-tumbuhan seperti jamur di sekitar kita yang juga bisa menghasilkan racun atau toksin yang bisa menyebabkan penyakit atau keracunan pada manusia. Contohnya keracunan makanan, itu semua disebabkan oleh bakteri yang mengeluarkan toksin atau racun secara alami. Jamur juga sama, ada jamur-jamur yang bahkan bisa menyebabkan orang menjadi kanker. Itulah sebabnya kenapa tidak semua bahan alami itu pasti aman juga. Jadi, semua bahan kimia, baik yang alami maupun buatan manusia, akan menjadi berbahaya dan menjadi racun apabila dosis atau kadar atau jumlahnya yang terpapar ke tubuh manusia atau masuk ke dalam tubuh manusia jumlahnya berlebihan. Bahkan air pun bisa menyebabkan seseorang menjadi keracunan apabila jumlahnya berlebihan. Jika kita berbicara obat-obatan herbal, sebetulnya obat-obatan herbal itu sama-sama mengandung bahan kimia. Karena pada prinsipnya molekul kimia yang ada di bahan-bahan alami itu sama dengan bahan-bahan kimia yang juga ada di buatan manusia di pabrik. Jadi, yang penting adalah di sini kadar atau dosisnya harus aman untuk digunakan oleh manusia. Jadi, yang namanya obat-obatan herbal atau obat-obatan alami pun harus menjalani uji. Jadi harus diuji keamanan dan efektivitasnya untuk manusia. Selama belum diuji, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar dosisnya dan apakah dosis itu berbahaya atau tidak untuk digunakan oleh. Jika kita berbicara vaksin, vaksin itu juga mengandung bahan-bahan kimia. Namun, bahan-bahan kimia yang digunakan ini sudah digunakan puluhan tahun. Biasanya fungsinya untuk ajuvan, penyangga, atau sedikit seperti pengawet. Nah, bahan-bahan ini jumlahnya sangat kecil, bahkan sebetulnya bahan-bahan kimia yang ada di dalam vaksin itu juga sering kita temukan di bahan-bahan alami seperti buah-buahan. Dan jumlah ini sudah diuji, artinya jumlah yang diberikan di dalam vaksin yang akan masuk ke dalam tubuh manusia itu bukan dosis toksik. Jadi dosisnya sudah aman dan sudah diuji aman dan efektif untuk digunakan pada manusia. Nah, sudah jelas kan? Setelah ini jangan ada lagi yang takut tidak beralasan terhadap bahan-bahan kimia yang sebetulnya sudah teruji dengan dosis yang relatif aman. Contohnya pada obat-obatan buatan pabrik. Jangan takut untuk meminum obat-obatan buatan pabrik, yang penting obat itu diberikan sesuai indikasi dengan dosis yang sesuai dan di bawah pengawasan dokter. Dan juga untuk vaksinasi, jangan takut untuk vaksinasi karena semua bahan kimia yang ada di dalam vaksin sudah diuji. Dosisnya pun sangat aman untuk manusia. Jika Anda concern terhadap bahaya bahan kimia, seharusnya Anda juga concern terhadap bahaya rokok, junk food, dan obat-obatan kosmetik yang mungkin belum teruji. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Dr. Ning di Dr. Ning's Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.